Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu ini. Walaupun kita bertemu secara tetap online, kakak di sini kalian di rumah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan berkat-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai pagi hari ini Bapa. Kami ada saat ini semua anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Tepuk tangannya ya. Katakan wow. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
undang adik-adik untuk silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur, mau meninggikan namanya, mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus permata hatiku. Kita mau mengucap syukur. Kita mau angkat pujian, Yesus permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku,
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami boleh lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami, Roh Kudus menawan hati kami semua, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini bersama Kak Tiar. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Kak Tiar yakin adik-adik semua tahu. Lagunya begini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sekali lagi ya, sama adik-adik semua yang di rumah. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Ya adik-adik, coba angkat tangannya dua-duanya. Nah seperti ini. Kak Tiar yakin semuanya dalam keadaan sehat. Sampai hari ini bisa angkat tangan ya. Iya, Tuhan ciptakan kita dengan dua tangan ini. Tangan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk pukul temen? Bukan ya, tapi tadi pujian kita bilang apa? Tanganku dipakai untuk kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan ngapain aja? Bisa tolong mama, bisa dipakai untuk mengerjakan tugas dari sekolah, bisa bertepuk tangan. Kalau kita lagi memuji Tuhan, kita tepuk tangannya yang semangat. Nah, itu tuh beberapa kegunaan tangan yang Tuhan ciptakan. Ya, adik-adik sekarang semua duduk yang rapi. Perhatikan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Satu hari adik-adik, ada seorang anak namanya Budi. Nih dia, Budi ini sedih sekali. Kenapa dia tidak boleh keluar rumah? Dia tidak bisa bermain. Kenapa ya? Karena keadaan situasi sekarang. Karena apa adik-adik? Sekarang ada satu wabah yang namanya COVID ya. Makanya kita harus di rumah. Kita harus tinggal di rumah. Dan kita juga harus pakai apa nih? Nih, pakai apa? Iya, kita harus pakai masker. Juga kita harus sering apa? Cuci tangan ya adik-adik. Nah, si Budi ini sedih. Dia bilang sama mamanya, kenapa sih aku harus di rumah terus mama? Kenapa aku tidak bisa pergi ke mall? Kenapa aku tidak bisa pergi ke sekolah? Aku harus di rumah terus. Dia sedih, dia marah sama mamanya. Mamanya bilang, kita sedang menghadapi satu penyakit yang namanya COVID. Makanya pemerintah tidak boleh anak-anak pergi ke sekolah. Jangankan sekolah, ibadah saja harus dari rumah. Dia bilang begitu ke Budi. Budi sedih adik-adik. Dia di rumah, dia nih. Nah, Budi ini punya seorang teman namanya Wati. Ya, dia seorang teman. Mereka biasanya kalau ke gereja, di gereja mereka bareng-bareng. Mereka waktu kondisi belum seperti sekarang, mereka juga selalu bermain bersama. Wati tahu kalau Budi ini sedih karena dia harus tinggal di rumah terus. Tahu adik-adik apa yang dia lakukan? Dia suka telepon. Iya, dia suka telepon temannya. Dia suka telepon Budi. Dia ngobrol sama Budi walaupun cuma dari telepon. Untuk menghibur Budi supaya tidak usah marah, tidak usah sedih, tidak usah kecewa kalau harus tinggal di rumah terus. Apa yang Wati lakukan tadi? Dia nelpon adik-adik. Karena apa? Karena dia tahu kalau Budi itu sedih, selalu harus ada di rumah. Dia telepon Budi, dia ngobrol, dia video call lewat telepon. Itu yang Wati lakukan. Akhirnya Budi tahu. Bukan cuman Budi yang harus tinggal di rumah. Bukan cuman Budi yang harus sekolah dari rumah. Bukan cuman Budi yang harus ibadah dari rumah. Yang harus selalu tinggal di rumah. Tapi ternyata yang lain juga. Begitu sama halnya dengan Wati. Karena Wati selalu telepon Budi,
ngobrol, berikan penghiburan. Akhirnya Budi tidak sedih lagi kalau dia harus tinggal di rumah. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada satu bagian firman Tuhan, ada seorang bapak. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Timotius. Adik-adik di rumah yang Alkitabnya sudah siap boleh buka. 2 Timotius 1, ya, oke, buka boleh. 2 Timotius 1 ayatnya yang sudah 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Sudah semua? Oke, kita akan baca ya. Perhatikan ayat 16, 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Yuk. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ayat 17, ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Ayat 18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Adik-adik, firman Tuhan ini ditulis oleh Bapak Paulus. Waktu itu adik-adik tahu, Bapak Paulus itu di penjara. Kenapa dia di penjara? Karena dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Orang-orang marah sama dia. Kenapa gak boleh cerita tentang Tuhan Yesus? Sampai akhirnya dia dipenjarakan. Kalau di dalam penjara itu enak atau tidak? Tidak enak. Karena tidak boleh keluar dengan bebas. Bayangkan di dalam penjara itu ada terali-terali, pintunya digembok dari luar oleh penjaga-penjaga. Itu yang terjadi dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus ada di dalam penjara, nggak ada orang yang mau mengunjungi dia. Semua takut. Kenapa mereka takut? Mereka takut nanti disalahin, disangkain temennya si Paulus. Tapi ternyata tadi firman Tuhan yang kita baca, ada satu orang teman Bapak Paulus yang tidak takut. Dia datang ke penjara menemui Paulus, menemui Bapak Paulus. Iya, dia adalah Onesiforus. Namanya Onesiforus. Bapak Onesiforus ini datang ke penjara. Dia selalu datang untuk menghibur hati Bapak Paulus, untuk membawa kebutuhan-kebutuhan, bawa makanan, bawa semua yang dia dibutuhkan Bapak Paulus dibawa oleh Onesiforus. Dia tidak takut adik-adik, sekalipun mungkin nanti orang-orang menyalahkan dia, dia tidak takut. Saya mau datang karena Bapak Paulus adalah teman saya, Bapak Paulus adalah sahabat saya, makanya Bapak Onesiforus datang ke penjara. Nah, sama halnya adik-adik dengan Bapak Onesiforus ini. Tuhan mengirim Bapak Onesiforus ini untuk menjadi teman, ya, yang menolong Bapak Paulus. Sama dengan kita, siapa yang Tuhan kirim di orang-orang di sekitar kita? Ada mama, ya kan? Yang pertama tuh ada mama. Apa yang mama lakukan buat adik-adik? Coba. Apa yang mama lakukan di rumah buat adik-adik? Ayo. Mulai dari bangun pagi sampai adik-adik tidur lagi, apa yang dilakukan? Banyak. Menyiapkan makanan, ya kan? Mencuci baju kita, ya, mengajari kita belajar. Papa mencari uang untuk membayar uang sekolah. Itu adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Yang pertama itu orang tua kita. Lalu yang punya adik, ya, seneng gak punya adik? Seneng kan? Itu dia, pasti senang. Nah, itu orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk menolong kita. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan untuk mereka. Bersyukur karena Tuhan beri mama. Ya, sama halnya seperti Budi tadi. Nih. Seperti Budi, Tuhan berikan dia seorang teman yang baik, si Wati. Teman yang mau menghibur dia ketika dia sedih. Lalu Bapak Paulus juga begitu. Bapak Paulus diberikan teman oleh Tuhan, Bapak Onesiforus. Nah, siapa yang memberi? Itu Tuhan. Sama dengan adik-adik dan Katiar, Tuhan beri bapak mama, papa mama di rumah kepada adik-adik untuk menolong adik-adik. Karena itu
kita harus bersyukur. Di sekolah Tuhan beri teman-teman, ya kan? Di lingkungan rumah mungkin juga Tuhan beri teman-teman. Lalu di gereja juga Tuhan beri teman-teman. Nah, karena itu kita harus bersyukur. Karena kita diberikan orang-orang yang menjadi teman kita. Menjadi teman orang-orang yang baik yang menjadi teman kita. Itu semua karena Tuhan. Karena itu adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dari Wati. Kita harus belajar dari Bapak Onesiforus. Apa yang kita pelajari? Yaitu menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Wati menolong Budi. Caranya bagaimana? Dia telepon, dia hibur Budi. Bapak Onesiforus menolong Bapak Paulus. Bagaimana caranya? Dia datang ke penjara. Dia ngobrol dengan Bapak Onesiforus. Dia bawakan makanan, dia bawakan mungkin pakaian. Itu yang dia lakukan. Nah, adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan di rumah? Kepada papa, mama, dan semua orang di rumah, adik-adik harus menolong papa, mama di rumah. Menolong apa? Misalnya bangun tidur, kita harus ngapain? Merapikan tempat tidur sendiri. Kalau kita habis belajar, kita merapikan buku-buku pelajaran sendiri. Jangan dibiarkan berantakan begitu saja, tapi kita harus bertanggung jawab untuk merapikannya. Itu salah satu cara kita menolong mama kita, menolong mama kita. Karena Tuhan berikan mama kita untuk menolong kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus menolong mama kita, menolong papa kita. Yang punya adik kecil, menolong adik kecil kita. Yang punya kakak, menolong kakak kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk, kita mau belajar satu ayat hafalan dari Ibrani. Ya, ayat hafalan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 16a. Ibrani 13 ayat 16a. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 16a. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Yuk, sekarang adik-adik di rumah ya. Katiar kasih tanda ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16a. Iya, sekarang sama-sama dengan suara. Satu dengan Katiar. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16a. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, jadi ingat, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Itu firman Tuhan hari ini. Dan mari kita sama-sama lakukan semuanya. Yuk, kita nyanyi satu lagi pujian yang tadi, yang tanganku ya. Yuk, 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ingat, berbuat baik. Beri bantuan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami semua anak-anak-Mu untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dan kami harus selalu berbuat baik dan memberi pertolongan untuk mereka, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan, kami berdoa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mereka mau melakukan firman Tuhan, berbuat baik dan memberi pertolongan untuk orang yang ada di sekitar. Engkau memberkati pendidikan mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan Engkau berikan bagi semua anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan bagi mereka. Engkau juga memberkati kedua orang tua dari anak-anak kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan membuat berhasil. Apapun yang mereka perlukan, biarlah Tuhan mencurahkan itu dalam kehidupan semua mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan bangsa Indonesia. Engkau angkat semua sakit penyakit yang ada di tengah bangsa ini, sehingga kelak kami bisa kembali memuji memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap pakai masker, cuci tangan, dan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.